kasih udah mampir di vlog gue. Kali ini gue akan cerita pengalaman pribadi gue sebagai cewek kereta. Untuk pengalaman gue kali ini gue akan cerita gimana rasanya berjuang untuk ngedapetin tempat duduk di dalam kereta. Pengalaman pertama yang menurut gue nih mendebarkan juga adalah di saat lo harus menentukan posisi yang pas di peron, supaya pada saat keretanya berhenti, pintunya kebuka, posisi lo itu pas banget dengan pintu masuk. Ya kan Beb? Jadi kesempatan lo untuk bisa masuk duluan dan mendapatkan kursi atau tempat duduk itu chance-nya lebih gede. Kalau misalnya kalian udah dapet posisi berdiri yang pas banget sama pintu masuk itu kereta, kalian harus mempersiapkan posisi berdiri yang kokoh. Kaki-kaki kalian itu harus dipastiin kuat buat ngejaga badan lo dari dorongan-dorongan yang aduhai banget deh pokoknya. Kalian tuh akan didorong dari belakang, kalian akan didorong dari kiri dan kanan kalian gitu, ya kan Beb? Kalian semua pasti udah paham deh maksud gue gimana. Kalau misalnya kereta itu udah berhenti di depan kalian, kalian tuh udah harus mulai nyiapin strategi atau membidik mana kursi atau tempat duduk yang kira-kira bakalan bisa dengan gampang kalian dapetin. Nggak usah cari yang jauh-jauh, yang sekiranya bisa nyaman untuk kalian, nggak usah, yang penting kalian dapet duduk dulu. Asal kalian tahu aja ya Beb, yang punya strategi kayak gitu tuh bukan cuman kalian, tapi juga semua cewek-cewek yang ada atau yang bakalan naik di gerbong cewek tersebut. Jadi chance kalian kalau misalnya rebutan di gerbong cewek itu bisa 1:20 orang. Kebayangkan? Kalau misalnya kalian udah nentuin nih posisi kursi atau tempat duduk yang kalian pilih, atau kalian tuju pada saat nanti kalian masuk, udah fokusin di situ aja, nggak usah lihat-lihat ke tempat yang lain. Persiapkan kaki kalian, persiapkan juga tangan kalian untuk ngeraih tiang pada saat kalian masuk. Karena ya Beb, pintu pada saat kebuka, belum sepenuhnya kebuka, itu badan udah harus setengahnya masuk. Dan itu bukan cuma kalian, tapi kiri kanan kalian pun akan rebutan seperti itu. Jadi harus kuat-kuatan ya Beb. Ini garis keras. Ini adalah perjuangan kita. Perang antar cewek di gerbong wanita. Nah, dalam hitungan 2 detik, kurang lebih lah ya, itu langsung penuh satu gerbong Beb. Dengan yang guncangan hebatnya itu, karena lu kebayangkan dengan orang segitu banyak rebutan untuk dapetin kursi. Kalian itu mesti punya kekuatan, kelincahan, ketepatan, strategi dan apalah itu supaya kalian itu gak kecewa Beb. Karena percuma aja kalian tuh udah bangun pagi-pagi, udah datang lebih pagi sebelum kereta masuk peron, tapi begitu masuk ke dalam kereta kalian tuh gak dapet tempat duduk, kalian gak dapet apa-apa, nothing. Itu kecewanya tuh gak ngerti, ngalahin apapun demi apapun deh pokoknya, beneran asli. Gak rela Beb, sungguh gak rela. Setelah kalian duduk, itu tuh bukan berarti kalian udah bisa duduk tenang sampai dengan akhir tujuan kalian, turun di stasiun yang kalian tuju. Enggak Beb, karena tetap sepanjang perjalanan kita tuh bakalan dapet banyak banget gangguan-gangguan yang ngeselin. Pertama, gangguannya apa? Ini juga masih jadi misteri sih buat gue sampai dengan sekarang, gak ngerti kenapa. Jadi Beb, dalam satu baris tempat duduk itu normalnya bisa diduduki untuk 7 sampai 8 lah, itu 8 maksa, tapi normalnya sebenarnya 7. Kalau semisalnya nih ada orang dia nggak kebagian tempat duduk, dia bakal ngitung tuh dari ujung ke ujung apakah udah sampai 8 orang. Kalau semisalnya dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh masih 7 nih, berarti harusnya masih muat dong 8. Dia bakalan minta ngegeser, geser dong, geser sampai muat 8. Gak mau tahu gimana caranya terus muat 8 orang. Walaupun pada akhirnya dia itu cuma nyempil di tempat duduk yang space-nya itu tuh gak lebih dari ukuran potongan pizza. Jadi kalau misalnya pun kalian maksain untuk duduk di situ, yang didapetin itu tuh bukan sepenuhnya bokong kalian bisa duduk, itu tuh cuma tulang ekor kalian doang yang nempel Beb. Dan ini ya, gue ada contoh foto dimana ada maksain muat untuk 9 orang dong Beb. 9 orang, bayangin, 8 aja udah umpul-umpulan kayak pantau, ini 9. Oh my god, luar biasa. Kamu luar biasa. Nah, kalau kayak gue misalnya, gue berangkat dari Bekasi, turun di Gondangdia. Itu kan berarti sekitar kurang lebih 7 sampai 8 stasiun. Duduk nyempil ya kan, Beb.
duduk nyempil. Untuk 1-2 stasiun pertama mungkin masih nggak apa-apa lah ya, lo masih kuat tuh untuk nopang badan lo. Padahal bokong lo sepenuhnya tuh nggak bisa duduk. Yang tadi gue bilang cuma tulang ekor lo doang yang nempel di kursi. Nah terus pas masuk stasiun ketiga, itu tulang ekor lo tuh udah mulai kemeng, tau gak sih Beb? Tau apa ya kemeng istilahnya ya? Kebas gitu, udah mulai agak-agak mati rasa. Terus kaki lo udah mulai pegel, ya kan? Dan lagi lutut lo ini itu bakalan benturan sama lutut orang yang berdiri. Karena kan juga pasti penuh kan nih. Di tengah itu orang yang berdiri yang harusnya normalnya tuh paling 2 atau 3 baris aja udah berjubel. Ini kadang bisa 4 baris Beb, kebayangkan. Jadi gimana nekennya mereka yang berdiri itu dengan yang duduk. Jadi antara lutut lo sama lutut orang yang berdiri itu berbenturan, neken-nekenan, dan itu ada sensasi geli yang menurut gue sih itu menjijikan. Masuk di stasiun keempat Beb, duduk lo udah mulai merosot ya kan, itu tulang ekor lo udah bukan kemang lagi, tapi itu udah nggak paham lah kayak gimana rasanya. Kaki lo juga udah mulai gemeter karena nahan bobot badan lo. Masuk stasiun ke-6 nih, biasanya kalau nggak Jatinegara, Manggarai. Ini banyak orang yang turun sih di sini. Kalau misalnya mereka yang agak waras atau ya pikirannya agak benar dan sayang sama kakinya, itu biasanya mereka rela nih satu stasiun sebelum mereka turun mereka udah berdiri, ya kan, kasih tempat duduk ke orang lain. Oke, kemudian gangguan berikutnya yang tadi gue udah sempat singgung ya Beb, dimana kita bakalan ketekan juga sama orang-orang yang berdiri di depan kita, yang ya kita nggak bisa nyalain juga, nggak bisa marah juga gitu loh, karena mereka pun begitu ya, memang karena keadaan, bukan maunya mereka pun kedorong, kedesek gitu. Jadi untuk yang dapat tempat duduk ini terkadang kita akan kedempet, keteken gitu loh, posisinya keteken sama orang yang berdiri pas banget di depan kita. Apalagi kalau posisi kereta tuh belok gitu loh, belok dia kan miring ya. Nah itu ya Tuhan, beneran itu kayak orang yang berkasih-kasihan, asik, yang udah lama gak ketemu terus ketemu gitu, dempet banget Beb gitu loh nekannya, ya ampun. Padahal saudara bukan, pacar bukan, siapa bukan, terus lu care. Dah, belum sampai di situ, ada lagi yang bikin bete, apa? Adalah orang yang tidur kepulesan atau pules banget, yang gue nggak paham, mungkin dia terakhir tidur itu waktu SD, ya kan? Karena gengges banget Beb, yang sebelah lo itu loh, maksud gue tidur, ya kalau tidur aja ya udah nggak apa-apa. Ini tuh kadang yang kepulusan yang kayak dia tuh kayak ngincer pundak lo buat senderan, padahal lo sendiri juga kan kadang ngantuk atau gimana. Oke lah kita nggak tidur, tapi ya lu nggak usah nyender juga, kan kita nggak kenal, ngapain. Belum lagi ya kalau misalnya kemarin sebelum pandemi itu kan nggak pakai masker ya kan, tidurnya tuh sampai mangap-mangap. Lu kebayang gitu kalau misalnya ya kan ada orang yang kepulesan tidurnya sampai ngiler-ngiler. Terus ada juga nih Beb, gangguan lainnya adalah dari orang yang berdiri di depan kita. Nah ini biasanya sih kejadiannya nggak sering sih, cuma beberapa kali gue pernah ngalamin itu pas pulang kerja. Nah ini biasanya mereka bawa barang yang nggak cuma satu gitu Beb, dan biasanya kan di atas itu untuk tempat taruh-taruh barang suka udah penuh atau gimana gitu. Cuman sebenarnya sih bisa gitu digeser-geser. Cuma terkadang mereka tuh suka kayak ngegampangin aja gitu loh, berdiri bawa bawaan mereka terus kayak pegel gitu, karena kan tangan otomatis yang satu harus pegangan supaya mereka nggak jatuh. Terus barangnya itu tuh tentengannya mereka tuh suka taruh di atas paha kita Beb, ya Allah please deh. Terus kalau misalnya kita bilangin gitu ya, suka kesel, suka marah, bilang gini, ya udah sih orang cuma numpang sebentar aja, lagian di atas kan penuh, bawa taruh-taruh barang udah sama punya orang. Terakhir nih Beb, ini adalah gangguan, sebenarnya apa ya kalau dibilang gangguan, ini lebih kepada manusiawi sih, cuman ya sedikit banyak gak munafik nih. Gue yakin juga di dalam lubuk hati kalian cewek-cewek kereta di luar sana juga pasti terkadang ngerasa agak terganggu sih dengan gangguan yang satu ini. Itu adalah di saat ada petugas nyamperin kita untuk minta kerelaan ngasih tempat duduk buat ibu hamil karena kursi prioritasnya udah pada penuh. Ya kalau misalnya kayak gitu sih ya nggak mungkin kita ngebiarin orang hamil berdiri juga kan, kasian gitu, walaupun hamilnya mungkin belum yang hamil gede,
Tapi kan tetap aja terkadang ada beberapa orang hamil yang walaupun masih hamil muda tapi ringkih gitu loh, yang bisa kenapa-napa gitu. Jadi ya kasihan lah, jangan, tetap udah kasih aja. Walaupun sebetulnya itu hak kita juga untuk duduk, karena kita bukan duduk di kursi prioritas. Selain itu juga, maksudnya gimana ya Beb, kan pernah juga ada pengalaman, kalau kalian pernah denger ya, pasti tau lah kalau dulu-dulu kalian suka main medsos, pet, itu ada kasusnya si Dinda. Itu heboh banget kan, asli tuh heboh banget gara-gara dia pasang status di pet, gimana keselnya dia keusir duduknya sama ibu-ibu hamil, dan dia tuh kayak dibully, dihujat sama Indonesia gitu, udah nyerang dia abis. Jadi sebetulnya apa ya, kesel boleh, karena memang gimana ya Beb, perjuangan kita untuk dapat tempat duduk itu tuh luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa sampai segitunya? Karena dengan kondisi di dalam keretanya yang bejubel, yang gak ngenakin banget, walaupun juga tidak nyaman, bisa duduk di dalam kereta itu seenggaknya memudahkan, bukan memudahkan ya, apa ya, membantu kalian untuk gak gitu tersiksa lah setidaknya. Oke Beb, itu tadi pengalaman gue sebagai cewek kereta yang kesehariannya rebutan untuk dapat tempat duduk di dalam kereta bersama cewek-cewek di gerbong cewek yang terkenal ganas dan brutal itu. Nah, pasti pengalaman gue barusan juga terwakili ya sama kalian-kalian yang suka naik kereta juga Beb. Dan kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama atau pengalaman yang mungkin lebih seru dari gue, lebih ngeselin dan lain sebagainya, bisa komen di kolom bawah ya. Oke Beb, terima kasih udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian suka, bisa like, komen, dan share atau subscribe juga untuk video ini, supaya gue tetap semangat bikin video-video selanjutnya berbagi pengalaman sebagai cewek kereta. Thank you for watching.